Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian adalah peristiwa yang sudah pasti akan menghampiri setiap makhluk yang bernyawa. Hanya saja kita tidak mengetahui kapan tiba hari terakhir kita hidup di dunia ini. Sebelum datangnya kematian, malaikat maut akan mengirimkan utusannya. Siapakah utusannya? Kapan datangnya utusan tersebut? Simak penjelasannya dalam video ini. Ada kehidupan, pasti ada kematian. Dan satu hal ini pasti akan dialami semua manusia yang hidup. Manusia mengalami roda kehidupan, lahir, tua, dan meninggal. Kematian seseorang merupakan rahasia ilahi, dan ketika saat itu tiba, tidak ada satu manusia pun yang mampu menolaknya. Kelahiran manusia akan membawa sukacita, sedangkan kematian akan membawa kesedihan. Meskipun roda kehidupan tersebut diketahui dan disadari manusia, namun kematian tetap meninggalkan kesedihan bagi yang ditinggalkan. Setiap manusia memiliki masanya yang telah ditakdirkan masing-masing dalam Lauh Mahfuz. Karena itu, takdir kematian tersebut tidak akan mengenal usia muda ataupun tua, tidak pula mengenal jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Kematian akan datang pada setiap yang bernyawa, yang memiliki jasad dan jiwa. Sehingga keutamaan mengingat kematian akan membantu melapangkan kehidupan seseorang di tengah kesempitannya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, "Sering-seringlah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Karena tidaklah seseorang mengingatnya dalam kesempitan hidup, melainkan akan melapangkannya. Dan tidaklah seseorang mengingatnya dalam keleluasaan hidup, melainkan akan mempersempitnya." Hadis riwayat Baihaqi, Ibnu Hibban, dan Bazzar. Menurut Al-Quran, kematian itu sendiri berarti putusnya keterikatan ruh dengan badan dalam bentuk yang diketahui, perubahan-perubahan, serta perpindahan dari satu alam ke alam lain. Perpindahan antara ruh dan jasad ini adalah pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru. Malaikat maut atau pencabut nyawa dalam Islam yaitu malaikat Israel. Namun sebelum mencabut nyawa seseorang, malaikat maut setidaknya memiliki 3 utusan sebelum ajal menjemput. Kematian yang diperantarakan oleh Allah melalui malaikat maut adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut", yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Dikisahkan dalam kitab Majmu'at Rasail karya Abu Hamid Al-Ghazali bahwa malaikat maut bersahabat dengan Nabi Yakub alaihissalam. Suatu ketika Nabi Yakub berkata kepada malaikat maut,
Aku menginginkan sesuatu yang harus kamu penuhi sebagai tanda persaudaraan kita. Apakah itu? Tanya malaikat maut. Jika ajalku telah dekat, beritahu aku. Malaikat maut berkata, baik, aku akan memenuhi permintaanmu. Aku tidak hanya akan mengirim satu utusanku, namun aku akan mengirim 2 atau 3 utusanku. Setelah mereka bersepakat, mereka kemudian berpisah. Setelah beberapa lama, malaikat maut kembali menemui Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub bertanya, wahai sahabatku, apakah engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku? Aku datang untuk mencabut nyawamu, jawab malaikat maut. Lalu, mana ketiga utusanmu? Tanya Nabi Yakub. Sudah kukirim, jawab malaikat maut. Putihnya rambutmu setelah hitamnya, lemahnya tubuhmu setelah kekarnya, dan bungkuknya badanmu setelah tegapnya. Wahai Yakub, itulah utusanku untuk setiap Bani Adam. Demikianlah 3 tanda kematian yang akan selalu ditemui manusia pada umumnya, yaitu yang pertama, memutihnya rambut. Salah satu utusan yang dikirimkan malaikat pencabut nyawa sebelum datangnya kematian adalah putihnya rambut setelah hitamnya. Tentunya tanda kematian yang satu ini bisa datang jauh hari sebelum kematian. Seperti yang kita ketahui, rambut yang memutih tidak hanya terjadi pada orang-orang yang beranjak tua, tetapi juga terjadi pada orang-orang yang masih muda. Sehingga hal ini harus menjadi pengingat bagi kita untuk lebih memperbanyak ibadah dan amalan soleh. Yang kedua yaitu melemahnya fisik. Seiring bertambahnya usia, tubuh yang kekar akan semakin lemah. Tanpa disadari, lemahnya tubuh adalah salah satu utusan malaikat maut sebelum kematian menjemput. Semakin lemah tubuh kita, semakin dekat pula ajal menjemput. Oleh karena itu, pergunakan tubuh kita yang masih kuat untuk memperbanyak ibadah. Yang ketiga yaitu bungkuknya badan. Utusan lain yang dikirimkan malaikat maut sebelum datangnya kematian adalah bungkuknya badan setelah tegapnya. Kondisi ini terjadi pada orang-orang yang berusia lanjut dan sebagai pertanda kematian akan tiba. Jika ketiga atau salah satunya sudah ditemukan, setiap muslim hendaknya senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi tanda-tanda kematian tersebut. Setiap muslim diharapkan menghadapi kematian dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Tidaklah terlalu penting kita akan mati, tapi yang terpenting adalah sejauh mana persiapan menghadapi kematian itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar kita bersegera untuk menyiapkan bekal dengan beramal soleh, sebagaimana hadis berikut. Salah satu laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Yang paling baik akhlaknya di antara mereka." "Mukmin manakah yang paling cerdas?" tanya lelaki itu. Beliau menjawab, "Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak persiapannya untuk kehidupan setelah mati."
Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tabrani, dan Haitsami. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bekal adalah suatu persiapan. Tanpa persiapan tentu akan kesulitan dalam mengarungi perjalanan yang panjang dan melelahkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Oleh karena itu, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Itu tadi 3 utusan yang dikirimkan malaikat Israel sebagai pengingat kita sebelum menjemput kematian. Semoga kita mempersiapkan dengan baik bekal kita untuk akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.